Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna terkait penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus atau Pansus Ranperda penyelenggaraan perparkiran pada Rabu 8 April 2026. Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, diikuti oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Rananggani Siraduhita, para Wakil Ketua, Kepala OPD di lingkup Pemkot Malang, serta 40 anggota Dewan. Ya pemirsa JTV Malang, kali ini saya berada di gedung DPRD Kota Malang yang berada di Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang, di mana pada hari Rabu 8 April 2026 DPRD Kota Malang akan menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda sekaligus. Yang pertama adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Ranperda penyelenggaraan perparkiran di Kota Malang. Kemudian yang kedua adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Ranperda bangunan gedung. Dan yang terakhir nantinya yang akan dibahas adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap Ranperda pemajuan kebudayaan. Dan seperti apa agenda rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kota Malang bersama dengan pemerintah Kota Malang? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Panitia Khusus DPRD Kota Malang telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola parkir di Kota Malang. Di antaranya adalah pemetaan menyeluruh terhadap jumlah titik parkir dan kajian terbaru terkait potensi pendapatan daerah dari sektor parkir. Melalui Ketua Pansus Muhammad Anas Mutakin, ia bersama anggota Pansus DPRD Kota Malang menyimpulkan dan merekomendasikan perlunya pemetaan secara menyeluruh terkait jumlah titik parkir di Kota Malang dari sektor retribusi maupun pajak parkir, kemudian mendorong adanya kajian terbaru terkait potensi pendapatan daerah yang jelas dari sektor perparkiran, serta perlu adanya modernisasi dan digitalisasi dalam tata kelola penyelenggaraan perparkiran di Kota Malang dengan asas transparansi, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, memenuhi tugas yang diamanatkan sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Kota Malang nomor 10.3.3.3 dan seterusnya tanggal 12 Februari 2025 tentang pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Malang dalam pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan perparkiran serta jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka kegiatan pembahasan terhadap Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan perparkiran yang telah dilaksanakan oleh Pansus adalah sebagai berikut. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan proses pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sebagai kesimpulan dari laporan hasil pembahasan Panitia Khusus dapat disampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan proses pembahasan oleh DPRD Kota Malang pada tahapan selanjutnya. Pansus DPRD Kota Malang telah membaca, menelaah, mencermati, mendiskusikan dan membahas draft rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran dengan baik dan mendalam, sehingga Panitia Khusus menyimpulkan dan merekomendasikan: 1. Pansus DPRD Kota Malang memandang perlu adanya pemetaan secara menyeluruh terkait jumlah titik parkir di Kota Malang baik dari sektor retribusi maupun pajak parkir, sehingga ada data komprehensif mengenai jumlah seluruh titik parkir resmi di Kota Malang. Jadi ini memang problem utama kita, ya. Jadi kita tidak punya pemetaan yang jelas seluruh titik parkir di Kota Malang, mana wilayahnya pajak parkir, mana wilayahnya retribusi parkir. Jadi banyak sekali grey area, zona abu-abu di Kota Malang yang saling tumpang tindih, itu menjadi celah di awal yang disebut kemudian sebagai parkir-parkirnya. Artinya tepat memang ketika ada data menyeluruh terkait dengan titik yang itu masuk wilayah retribusi maupun pajak, maka akan sangat minimal potensi parkir liar di Kota Malang. Jadi otomatis ya berapapun kontribusinya, berapapun retribusinya bagi hasilnya, kalau sekecil apapun, kalau semakin banyak parkir resmi kita, maka pasti PAD.
Pansus juga menekankan bahwa penyelenggaraan perparkiran harus berlandaskan 3 prinsip utama, yakni pelayanan, ketertiban, dan peningkatan PAD. Laporan hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan DPRD Kota Malang dalam tahap pembahasan selanjutnya sebelum Ranperda ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam perda nantinya diharapkan pengelolaan parkir di Kota Malang dapat lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perparkiran ini tadi perda, jadi bukan LKPJ, tadi kan LKPJ kan. Nah, kalau parkiran saya terima kasih, memang kita tunggu-tunggu karena memang prosesnya juga cukup lama dan tidak mudah. Karena memang terkait dengan parkir merupakan satu prioritas saya dengan Mas Wakil Wali Kota untuk segera menyelesaikan. Tentu dengan perda ini sudah ditetapkan, nanti kita akan buat perwalinya agar sebagai tindak lanjut dari perda tersebut kita detailkan agar nanti ada semacam duklat atau juknisnya agar nanti dalam pelaksanaan perparkiran bisa sesuai dengan harapan tadi yang disampaikan oleh Pansus Parkir. Itu rekomendasi kita, makanya ini kan kota berkembang terus, makanya perlu ada update terbaru terkait titik parkir resmi di Kota Malang. Terus kemudian ada 3 prinsip tadi. Pertama soal pelayanan, karena masyarakat sudah membayar retribusi, makanya mereka harus mendapatkan haknya, yaitu pelayanan tadi itu. Memang mereka harus mendapat garansi mereka parkir di tempat yang aman, yang resmi, kendaraannya juga ada jaminan keamanan, dan memastikan bahwa apa yang mereka bayar resmi masuk ke PAD kota. Terus kemudian juga persoalan ketertiban, kita perlu standarisasi mitra-mitra penyelenggaraan parkir di Kota Malang ini, mulai dari atributnya, terus kemudian rambu-rambunya, standar pelayanannya, sampai sistem pembayarannya bagi hasil dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi dinamika di lapangan terkait misalkan tadi persoalan karcis, persoalan parkir liar dan lain sebagainya itu. Dan yang terakhir tentu saja harapannya memang ada potensi kenaikan PAD kita dari seiring membaiknya tata kelola parkir itu. Agenda kedua, DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung atau PPG. Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi dasar hukum penataan bangunan sekaligus penertiban bangunan liar di Kota Malang. Masih dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Paripurna ini masih diikuti oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Rananggani Siraduhita, para Wakil Ketua, Kepala OPD di lingkup Pemkot Malang, serta 40 anggota Dewan. Melalui juru bicara Pansus Ranperda PBG DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, menyampaikan bahwa Perda Bangunan Gedung merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Meskipun aturan nasional telah mengatur secara detail, DPRD menilai Kota Malang masih membutuhkan regulasi daerah untuk memperkuat implementasi di lapangan. Perda ini nantinya membuka potensi peningkatan pendapatan asli daerah, baik dari retribusi perizinan maupun penerapan sanksi administratif bagi bangunan yang melanggar aturan. Kami langsung pada proses pembahasan yang sudah dilakukan, jadi rapat paripurna Dewan Kehormatan. Berdasarkan proses pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sebagai kesimpulan dari laporan hasil pembahasan Panitia Khusus dapat disampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan proses pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya. Jadi dalam pembahasannya ada 150 pasal dan ada penyesuaian 27 pasal yang kemudian menjadi dinamika dari pembahasan pansus terkait dengan bangunan gedung. Pansus DPRD Kota Malang telah membaca, menelaah, mencermati, mendiskusikan dan membahas draft rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung dengan baik dan mendalam, sehingga Panitia Khusus menyimpulkan pertama, satu, bahwa Perda Kota Malang tentang bangunan gedung ini merupakan
turunan dari regulasi yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Jadi ada dinamika juga di regulasi di pemerintah pusat. Kemudian yang itu menyangkut penyesuaian terkait ketentuan dalam kemudahan perizinan berusaha dan tata bangunan gedung serta peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung yang menjabarkan secara detail terkait peraturan pelaksanaan terkait bangunan gedung bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Jadi ini menjadi turunan dari regulasi yang ada di atas. Secara faktual, tidak semua daerah menerjemahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung dalam bentuk peraturan daerah. Karena banyak daerah menganggap peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sudah cukup detail dan kuat dalam mengatur pelaksanaan regulasi terkait bangunan gedung. Panitia khusus memperhatikan realita banyaknya pelanggaran bangunan yang melanggar dan mengganggu aliran sungai yang ini disinyalir sebagai salah satu penyebab banjir. Maka dari itu panitia khusus bangunan gedung meminta para pihak Kota Malang, sudah ada perdanya, PP-nya juga sudah ada, maka jangan ragu lagi untuk melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang melanggar tersebut. Kemudian mekanisme dan ketentuan dalam pemberian sanksi administratif. Jadi sanksi administratif juga diatur dalam PP 1621 masuk dalam perda ini. Ada peringatan tertulis, penghentian sementara, pembukuan atau pembatalan PBG atau SRF hingga pembongkaran. Ini harus dilalui diatur dalam peraturan daerah ini. Salah satu yang kami kira bisa menjadi terobosan kebijakan di Kota Malang adalah adanya mekanisme sanksi administratif berupa disinsentif. Yang di satu sisi ini menjadi potensi baru PAD dalam asli daerah, namun nanti secara detail harus diatur dalam peraturan baru. Ini sudah diberlakukan di beberapa kota di Indonesia awalnya, salah satu di Jakarta dan di Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi salah satu hal penting bagaimana ini bisa menjadi potensi PAD baru bagi pemerintah kota. Kemudian terakhir, peran serta masyarakat menjadi hal krusial yang juga diatur dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung serta peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung. Untuk itu keterlibatan dan peran masyarakat harus benar-benar diperhatikan dan diakomodir oleh pemerintah Kota Malang, khususnya dalam konteks pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Malang, baik yang existing maupun bangunan-bangunan yang ada di masa yang akan. Fokus utama perda ini adalah penertiban bangunan yang berdiri di kawasan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU, termasuk bangunan di sepadan jalan dan drainase. Keberadaan bangunan di area tersebut selama ini dinilai menjadi salah satu penyebab persoalan perkotaan seperti kemacetan, gangguan ketertiban umum, hingga banjir. Dengan adanya perda ini, nantinya legitimasi pemerintah Kota Malang maupun Satpol PP dalam melakukan penertiban diyakini akan semakin kuat. Tapi turunannya nanti tetap ada di peraturan wali kota. Jadi pada bangunan gedung ini sebagai landasan ada beberapa prinsip untuk melindungi bangunan gedung. Kemudian ada aspek memberikan pengaturan juga terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Kemudian termasuk aspek ekonomi juga, baik secara perizinannya maupun juga ada potensi PAD yang bisa didapatkan dari penyelenggaraan bangunan gedung, baik dari retribusinya maupun yang mungkin jadi terobosan di Kota Malang, ada sanksi administrasi yang sifatnya disinsentif. Jadi pengenaan sanksi kepada bangunan gedung yang melanggar berupa denda, dan itu bisa masuk dalam PAD. Di beberapa kota sudah melakukan itu, dan saya kira ini satu hal terobosan yang kita lakukan di Kota Malang juga. Pelanggaran yang paling banyak itu apa? Nah, termasuk yang kaitan yang juga menjadi prinsip dari regulasi atau perda bangunan gedung ini memperkuat PP 16/2021. Jadi sebetulnya sudah diatur terkait penertiban bangunan yang melanggar, baik secara tata ruang, secara fungsi, itu diatur. Nah, yang menjadi poin penting adalah
dengan adanya Perda bangunan gedung ini, bangunan-bangunan yang berada di atas tanah, di atas air, termasuk khususnya di PSU, yang itu menjadi sumber masalah di Kota Malang, masalah macet, masalah ketertiban umum, masalah banjir. Contoh yang kemarin sempat disidak oleh Wakil Gubernur di Soekarno-Hatta, Daerah Soekarno-Hatta juga salah satu karena bangunan yang berada di PSU di sepadan, yang itu dengan adanya Perda ini memperkuat PP 16 2021 ini sehingga bisa dilakukan penertiban, sehingga semakin kuat legitimasi dari pemerintah Kota Malang Satpol PP untuk bisa melakukan penertiban. Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap peran Perda Pemajuan Budaya digelar secara maraton pada Rabu siang 8 April 2026 di ruang sidang paripurna Gedung DPRD Kota Malang. Usai dua agenda dilaksanakan, agenda terakhir yakni Ranperda Pemajuan Budaya. Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Rananggani Siraduhita bersama para wakil ketua serta wali Kota Malang didampingi Sekda dan diikuti 40 anggota dewan yang hadir. Ranperda Pemajuan Budaya ini diproyeksikan akan menjadi pedoman penguat arah kebijakan hingga peran aktor budaya di Kota Malang di masa mendatang. Melalui juru bicara Bapemperda Pemajuan Kebudayaan Indra Permana, Bapemperda berharap ada sinergi dengan pemerintah daerah untuk pemajuan kebudayaan yang bisa segera ditetapkan dan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengembangan budaya lokal di Kota Malang. Hadirin dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat, memenuhi tugas yang telah diamanatkan untuk melanjutkan pembahasan terhadap Ranperda Pemajuan Kebudayaan yang sebelumnya telah dilaksanakan pembahasan oleh panitia khusus sebagaimana ditetapkan dengan keputusan DPRD Kota Malang nomor 172/35.73.200/2022 tanggal 3 November 2022 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kota Malang dalam pembahasan Ranperda tentang pemajuan kebudayaan serta jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka kegiatan pembahasan terhadap Ranperda tentang pemajuan kebudayaan yang telah dilaksanakan oleh Pansus dan Bapemperda adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum pembahasan terbaca berdasarkan berita acara rapat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan nomor 100.3.3.35.200/2026 dan nomor 100.3.2.35.112/2024 yang telah disepakati antara Bapemperda DPRD Kota Malang dan tim pembahasan Ranperda pemerintah Kota Malang, maka dapat dilaporkan secara garis besar pembahasan adalah sebagai berikut. Sebagai satu kesatuan dari laporan yang telah disampaikan di atas, maka dalam kesempatan ini Bapemperda DPRD Kota Malang menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Panitia khusus merekomendasikan agar Wali Kota Malang segera membuat peraturan Wali Kota Malang tentang pemajuan kebudayaan selambat-lambatnya 6 bulan setelah peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan diundangkan. 2. Panitia khusus merekomendasikan agar di dalam peraturan Wali Kota nantinya mengatur tentang amanat pembentukan lembaga atau forum kebudayaan Kota Malang. Ketiga, panitia khusus merekomendasikan setelah peraturan daerah ini diundangkan dan diterbitkannya peraturan Wali Kota segera menyusun pokok-pokok pikiran budaya Kota Malang agar roadmap pembangunan budaya di Kota Malang terarah dan teranggarkan. 4.
Panitia khusus merekomendasikan pemerintah Kota Malang agar melakukan pengaruh utamaan budaya daerah melalui pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan, dan berharap hal ini menjadi salah satu norma yang diatur di dalam peraturan wali kota. Pimpinan dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan hasil pembahasan Bapemda terhadap Panperda tentang pemajuan kebudayaan yang dapat disampaikan untuk dapatnya menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Malang pada tahap pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian pimpinan dan rapat paripurna Dewan seluruhnya. Terdiri permohonan maaf manakala terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas pembahasan yang telah diamanatkan kepada kami. Karena tadi awalnya ada pantun, saya juga ingin akhirnya ada pantun. Tadi pantun berdua, pantun apa di rumah ada bawahnya. Pantun mungkin beli produk di bakalan kerajaan. Dipakai saat kenaikan kelas. Kita dukung pada kebudayaan. Untuk Kota Malang yang bolis dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka! Perda ini adalah perda inisiatif Dewan yang sudah diinisiasi dari tahun 2023 silam. Ranperda Pemajuan Kebudayaan telah didalami oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemda DPRD Kota Malang periode saat ini dan telah mengalami koreksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur akan turut menjadi bahan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan draft regulasi baru. Tidak lain dan tidak bukan ini tanggung jawab besar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Jana. Langsung kita todong tuh perwalnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan tadi 20% kita cantumkan ke dalam laporan kita. Mudah-mudahan itu menjadi satu daya tarik khusus di Kota Malang. Karena memang Kota Malang ini kota yang lumayan diversifikasinya sangat banyak dan juga sangat dinamis urbanisasi dari penduduk dan lain sebagainya, sehingga saya berharap cikal bakal dari budaya yang ada di Kota Malang ini tidak hilang dengan kita mendukung anggaran yang ada di dinas, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Rananggani Siraduhita menyampaikan bahwa Ranperda ini telah melalui beberapa tahapan termasuk bersama Pansus lintas periode. Perda Pemajuan Kebudayaan ini memang sudah kita inisiasi dari 2023. Ini adalah perda inisiatif Dewan. Syukur alhamdulillah di hari ini kami dibesertai anggota Pansus di periode sebelumnya itu tersisa hanya 4 orang dari Pansus yang periode yang lalu. Didampingi akhirnya kami kembalikan ruang kerjanya ke Bapemda untuk membahas lebih lanjut. Nah, jadi kemarin di Bapemda sudah kami uraikan kepada Bapemda seperti apa Pansus ini atau perda ini gitu ya. Kemudian dengan koreksi dari provinsi kami sampaikan juga kepada Bapemda sehingga kemarin setelah itu kita sudah bisa melakukan berita acara gitu, dan hari ini kita kita sampaikan laporannya. Ya pemirsa JTV Malang, demikianlah agenda rapat paripurna DPRD Kota Malang yang digelar pada hari Rabu 8 April 2026. Sudah ada 3 agenda sekaligus yang dibahas oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang bersama dengan pemerintah Kota Malang. Dan diharapkan 3 agenda sekaligus bisa menambah PAD Kota Malang dan tentunya uang rakyat yang diberikan dalam bentuk perpajakan ini bisa kembali menjadi fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Malang. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.